Halo teman-teman, ini adalah kondisi bearing roda depan saya yang oblak ini ya. Dimana akhir-akhir ini saya merasakan sesuatu yang tidak nyaman di motor saya ketika dikendarai ya. Setelah dicek-cek ternyata ada satu bagian, yaitu bagian sebelah kiri bearing roda depan yang ternyata oblak lur. Oke, dengan berbekal alat seadanya dan beberapa tutorial di internet, terutama di YouTube, akhirnya saya mencoba untuk membongkar sendiri dengan alat yang saya punya ini ya. Ada kunci 19 dan ada beberapa kunci-kunci pendukung lainnya. Dan untuk langkahnya seperti biasa, kita buka baut dulu, kemudian mengambil as rodanya ya. Dan untuk mendorong as rodanya saya menggunakan kunci T 8 mm. Dan untuk langkah selanjutnya saya mencopot, kita lepas dulu karet penutup bearingnya yang seperti ini. Dan sepertinya ini sudah tidak baik-baik saja ya. Mungkin seharusnya diganti, tapi karena saya tidak persiapan, mungkin kedepannya kita ganti ya. Dan ini kondisi bearing sebelah kiri dan terlihat oblak sekali itu. Parah sih. Memang dari saya beli saya belum pernah menggantinya ya. Aduh, dan alatnya saya pakai as shock belakang Supra X125 saya yang dulu itu. Dan ada juga obeng. Kalian kalau punya obeng bekas itu bisa dipakai untuk buka ya. Tapi di sini saya menggunakan as karena saya rasa lebih kuat dan lebih mantap ya. Nah, ini kondisi bearing yang sudah oblak tadi, dan ini sudah parah banget sih. Nah, kita lihat itu sudah gojak ya. Dan sisi bagian dalamnya itu memang tidak ada tutupnya atau gimana, saya kurang tahu. Dan untuk penggantinya saya menggunakan bearing Koyo, merek Koyo ya. Karena di tempat saya, bengkel langganan saya itu katanya paling bagus ya ini. Untuk serinya ini menggunakan 6202 RS, dimana di di sebelah luarnya itu sudah ada pelindung karetnya ya, jadi grease-nya itu tidak kemana-mana. Dan ini setelah kita bandingkan ukurannya sama persis. Dan untuk harganya sendiri ini saya kemarin dapat harga 30.000, dan untuk yang biasa itu hanya 9.000 rupiah. Dan ini bos bearingnya ya, bos bearing depan kita lihat di sini, kalau yang sebelah kanan itu bersih, sedangkan untuk yang sebelah kiri itu kotor banget, dan seperti ada bekas-bekas oli atau grease yang menempel itu ya. Dan langsung saja saya bersihkan dulu sebelum kita pasang. Untuk pembersihan kita bisa menggunakan bensin atau thinner ya, tapi di sini saya menggunakan lap saja. Dan menurut saya itu sudah cukup ya. Setelah dipastikan bersih, kita masukkan kembali bos armnya, bos roda depannya. Kemudian kita bersihkan tempat bearingnya. Kemudian saya kasih sedikit grease ya. Di sini kalian bisa menggunakan oli atau fat atau apapun ya, untuk memperlancar proses masuknya bearing ketika nanti kita ketok-ketok ya. Jangan lupa sebelum dipasang bearingnya juga dipastikan bersih dulu. Nah, untuk pemasangan saya tidak langsung memalu bearingnya ini, tetapi saya menggunakan bearing yang lama untuk menghindari kerusakan di bearing yang baru. Jika dikhawatirkan miring,
Di sini saya menggunakan asnya ya. Asnya saya masukkan untuk menghindari kemiringan itu dan untuk mempermudah saja dalam pemasangannya. Mungkin kalau kalian punya cara tersendiri monggo, ini cara yang saya pakai gitu ya. Nah, itu bearing lamanya sudah dilepas dan ini sudah terpasang bearing barunya lur, dan dipastikan tidak ada celah di antara bos bearing dan bearingnya ya, karena kalau ada celah nanti pada saat kita mengencangkan baut asnya itu bisa jadi seret biasanya. Kemudian untuk bearing yang sebelah kanan ini tidak saya lepas, tidak saya ganti karena masih bagus kondisinya ya. Kemudian ini karetnya, karet sealnya tadi saya pasang lagi. Sebenarnya ini perlu diganti nih ya, karena mungkin sudah aus ya, jadi airnya itu masuk ke dalam yang mengakibatkan si bearingnya itu tidak awet ya. Tapi karena saya tidak persiapan ya, akhirnya saya akali dengan cara menambahkan fat. Ini bosnya, bos luarnya saya tambahkan fat atau grease, itu yang untuk CVT biasanya ya. Nah, ini saya tempelkan di situ dan dimasukkan juga ke dalam di sebelah bearingnya itu ya, di dalam karetnya, untuk ya menambah keawetan mungkin dan mencegah agar meminimalisir air tidak masuk ke dalam ya. Oke, setelah itu seperti biasa kita pasang kembali rodanya dan dipastikan pas semua dan kenceng ya. Dan di sini karena posisi shock breaker saya itu agak miring, jadi saya menambahkan satu ring lagi, ada tambahan ring ya. Kalau misal kondisi motor kalian atau bearing depannya itu masih normal, mungkin tidak perlu menambahkan ya. Kemudian kita kencangkan kembali. Dan untuk proses normalnya itu saya kemarin mengerjakan sekitar setengah jam ya, prosesnya sekitar 30 menitan. Kita pasang kembali bautnya dan kita kencangkan menggunakan kunci. Ini kalau nggak 18, 19 saya lupa. Dipastikan kencang ya teman-teman, agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal bautnya lepas di jalan kan nggak lucu ya. Oke, setelah itu kita putar dan dipastikan tidak seret ya, dan tidak oblak lagi. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Ada kurangnya saya mohon maaf. Bila itu aku lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.